Warahmatullah, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Awal tahun 2021 saya menikah dengan seorang laki-laki. Saya sering terlibat cekcok dengan suami saya karena saya mengetahui bahwa dia berjudi online. Setelah itu hubungan kami semakin renggang dan konflik juga semakin besar. Meski begitu, saya tetap memilih bertahan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, selang 1 tahun dari pernikahan kami, saya mengalami kehilangan terbesar dalam hidup saya, Ustadz. Di tahun 2022, ibu saya meninggal dunia. Kepergian beliau menghancurkan hati saya. Karena beliau satu-satunya orang yang melindungi saya. Dan beliau adalah satu-satunya sosok panutan saya. Belum selesai saya berduka, saya mengetahui bahwa ternyata orang tua saya memiliki hutang yang cukup banyak. Hutangnya sekitar 100 juta lebih. Pinjamannya pun beragam, Ustadz. Mulai dari pinjaman online, pinjaman bank, sampai dengan pinjaman ke orang lain. Saya sebagai anak pertama merasa bertanggung jawab penuh atas hutang tersebut. Karena sebagian besar hutang atas nama almarhumah ibu saya, Ustadz. Saya tidak mau ibu saya terkatung-katung di akhirat, Ustadz. Namun tak lama kemudian, selang 8 bulan dari meninggalnya almarhumah ibu saya, ayah saya pamit tanpa kabar, Ustadz. Dia meninggalkan rumah dan hanya meninggalkan secarik surat berisi, "Ayah pergi, kalian jaga diri baik-baik. Mbak Sinta tolong menjaga adik-adiknya." Saya 4 bersaudara, Ustadz. Selama itu saya tidak tahu kabarnya sampai 2024. Setelah ayah saya pergi, saya mengetahui bahwa beliau sudah menikah lagi. Tak lama kemudian, selang 1 tahun dari kejadian tersebut, adik saya diasuh oleh nenek saya. Saya sedikit lega, Ustadz, karena saya merasa bahwa ada yang menyayangi dan mengasihinya dengan tulus. Tapi takdir berkata lain. Di tahun 2023 akhir, nenek saya berpulang, Ustaz. Beliau satu-satunya orang tua yang masih saya punya waktu itu, tapi beliau diambil kembali oleh Allah. Dalam kondisi keadaan yang sedang rapuh. Kemudian, Ustadz, rumah tangga saya itu semakin renggang dan semakin tidak baik-baik saja setelah kepergian almarhumah ibu saya, ayah saya, dan nenek saya. Konflik semakin besar, terus saya kerap menerima silent treatment dari suami saya, Ustadz. Kata-kata kasar yang dia lakukan kepada saya, bahkan saat saya berduka waktu itu, beliau tidak mau menemani saya, sekedar tinggal di rumah saya, Ustadz. Untuk sampai 7 harian ibu saya saja beliau tidak mau, karena kami tinggal bersama mertua pada saat itu. Dan selama pernikahan juga saya hanya 1-2 kali saja disentuh sama suami saya. Kami bahkan sudah 1 tahun berpisah ranjang sebelum akhirnya kami bercerai. Saya tetap berusaha untuk tinggal satu kamar sama dia, Pak Ustadz. Saya berusaha nyamperin dia, karena saya tidak mau kalau kita berpisah kamar.
atau berpisah ranjang. Tapi suami saya menolak. Bahkan pernah dia berkata, gue tinggal bareng sama lu aja, sama orang tua gue stres, apalagi gue tinggal berdua doang sama lu. Ustadz, saya trauma sama laki-laki. Di sepanjang kehidupan saya, yang saya jalani, saya ditinggalkan oleh ayah saya. Bahkan suami saya yang saya rasa dulu adalah sebagai pelindung saya, tetapi dia meninggalkan saya juga. Saya ditinggalkan ketika saya sedang rapuh-rapuhnya, Ustadz. Hingga saya tidak pernah percaya sama yang namanya laki-laki lagi, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah saya salah jika saya trauma dengan seorang laki-laki, Ustadz? Kalau ada pertanyaan, bagaimana dosanya seorang laki-laki yang tega meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga? Tentu jawabannya itu merupakan dosa yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah dosa besar yang dimiliki oleh seseorang yang tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang ditanggungnya. Maka perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Jawabannya, perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena dia bukan untuk dihina dan dicaci maki. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena dia bukan hanya untuk disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena hadirnya untuk dicintai dan dihormati. Maka perempuan adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya, perhatikan, banyak sejarah dalam peradaban Islam itu dicatatkan oleh perempuan. Manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah perempuan. Bernama Khadijah binti Khuwailid. Manusia pertama yang syahid di jalan Allah adalah perempuan. Bernama Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Manusia pertama yang masuk Masjidil Haram adalah perempuan. Siti Hajar alaihissalam. Maka jangan kaget, ada surat dalam Al-Quran yang langsung Allah beri nama dengan makna perempuan. Apa namanya? An-Nisa. Maka sekarang, kalau ada laki-laki yang menyakiti perempuan, kehinaan apa yang dia akan dapatkan? Sedangkan Tuhan kita, sedangkan Allah begitu memuliakan perempuan. Maka di balik laki-laki yang hebat, pasti di sampingnya ada perempuan yang hebat. Di atas ada ibunya yang hebat. Di samping ada istrinya yang hebat. Di bawah ada anak perempuan yang hebat. Mbak Sinta disakiti oleh ayah. Mbak Sinta disakiti oleh suami. Sampai beliau berkata, bolehkah saya nggak percaya lagi dengan laki-laki? Karena saking beratnya trauma beliau. Walaupun kalau ditanya boleh atau tidak, tentu tidak boleh. Kecewa boleh, marah boleh, kesal boleh. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan semua laki-laki sama. Kita tidak boleh memberikan kesimpulan bahwa semua laki-laki menyakiti. Belum tentu. Yang kemarin hanya fase saja kita disakiti. Semoga setelah sakit yang kita rasakan, masih ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Maka ke depan, perbaiki hatimu, perbaiki hidupmu. Semoga setelah banyak laki-laki yang pernah menyakitimu, Allah hadirkan laki-laki yang soleh,
yang lebih baik untukmu. Sekarang tugas Mbak Sinta ke depan adalah bagaimana memperbaiki diri. Hutang ibu harus diselesaikan bagaimanapun juga. Adik-adik harus dijaga dengan baik. Kalaupun ayah pergi meninggalkan, ya sudah. Suami menyakiti dan pergi meninggalkan, ya sudah. Tinggal kita berjalan lagi ke depan dengan penuh kebaikan. Jangan hancur lebur karena satu orang yang pernah menyakitimu. Allah terlalu baik untuk kita curigai setiap takdirnya dengan keburukan yang kita pikirkan. Baca doa surat Al-Kahfi ayat 10 ya. Agar kita lebih cepat ditunjukkan jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pemuda Kahfi bisa keluar dari gua yang hitam dan gelap dengan membaca doa yang ini. Semoga Mbak Sinta, hutang almarhumah ibu, sakit hati ayah, sakit hati dari suami, bisa Allah tunjukkan jalan keluarnya dengan kebaikan yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, Sinta minta maaf. Dulu Sinta nggak pernah dengerin omongan ibu. Bahkan di saat Sinta mau menikah, ibu sempat bilang sama Sinta kalau kamu yakin, Sin? Kamu yakin mau menikah? Kamu yakin dengan orang itu? Ibu nggak mau kamu merasakan apa yang ibu rasakan. Tapi pada akhirnya aku tetap kekeh dengan pendirian aku, karena aku berpikir pada saat itu menikah itu adalah ibadah, dan aku tidak menyesal dengan pernikahanku, tapi aku menyesal dengan egoku yang tidak mau mendengarkan apa yang ibuku katakan. Dan aku minta maaf, Bu, kalau selama ini aku belum baik jadi seorang anak. Aku lebih merasa lega sih, Kak, karena apa yang Ustadz bilang itu menyentuh sekali di hati aku. Karena Ustadz bilang kalau kita tidak boleh menyamaratakan laki-laki. Mungkin aku selama ini mendapatkan orang yang salah, tapi nanti suatu saat aku yakin aku bakal dapat yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin aku ditinggalkan oleh ayahku, tapi digantikan oleh adik-adikku yang baik, adik-adikku yang penurut, dan adik-adikku yang selalu mensupport apapun yang aku lakukan.